Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran tematik kita, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Contoh makanan sehat yang ada di depan kalian. Nah, contoh makanan sehat itu antara lain apa saja ya? Bisa makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Ada vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, depan kalian sekarang sudah tersaji gambar iklan. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan pada bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, dalam iklan tersebut, aku menemukan yang pertama, gambar irisan buah, tulisannya makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar kedua, gambar seorang anak menyantap buah semangka, tulisannya makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar ketiga, gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kita akan masuk ke kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan suatu kata atau informasi ke kata atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah iklan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, dan informasi dari sebuah iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut adalah sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Nah, kita akan masuk ke sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Sedangkan saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perut sapi. Ada rumen, omasum, apomasum, dan retikulum. Jadi, lambung sapi itu terdiri atas 4 bagian perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa.
Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abumasum. Pada bagian abumasum atau perut masam, pada bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abumasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abumasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wah, banyak sekali ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang kedua. Sampai bertemu kembali besok. Dadah.